Saudari-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Siapakah yang dirayakan oleh gereja? Siapa itu orang kudus? Apakah semua orang yang percaya kepada Kristus suatu saat kelak menjadi orang kudus? Bagaimana agar kita kelak juga menjadi orang kudus? Mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita. Orang kudus digambarkan dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu sebagai orang yang mengenakan jubah putih, berdiri di hadapan Tuhan, berhadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, dan dengan melambai-lambaikan daun palem berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Orang kudus adalah mereka yang senantiasa memuji Allah tiada henti. Orang kudus ini berasal dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Artinya berasal dari semua golongan. Siapapun bisa menjadi orang kudus. Mereka semua bisa berada di hadapan Allah dan di depan Anak Domba karena mereka telah keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Keluar dari kesusahan artinya mereka tetap bertahan meski kepada mereka dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat hanya karena mereka mengikuti Yesus. Mengetahui gambaran siapakah orang kudus menurut kitab Wahyu membawa kita pada gambaran mengenai kehidupan para martir yang banyak menderita, mengalami siksaan karena mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Akan tetapi kemartiran bukan satu-satunya bentuk mengikuti Yesus. Konsili Vatikan II mengajarkan demikian. Untuk memperoleh kesempurnaan itu, hendaklah kaum beriman mengerahkan tenaga yang mereka terima menurut ukuran yang dikurniakan oleh Yesus, supaya dengan mengikuti jejaknya dan merupai citranya, dengan melaksanakan kehendak Bapa dalam segalanya, mereka dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada kemuliaan Allah dan pengabdian terhadap sesama. Begitulah kesucian umat Allah akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah, seperti dalam sejarah gereja telah terbukti dengan cemerlang melalui hidup sekian banyak orang kudus. Dokumen Lumen Gentium nomor 40. Menjadi orang kudus artinya senantiasa berupaya mengikuti dan menyerupai citra Yesus dengan melaksanakan kehendak Bapa. Hari demi hari pada akhirnya menjadi suatu kesempatan dalam diri setiap orang untuk menjadi kudus. Itulah sebabnya dalam ensiklik Gaudete et Exsultate, Paus Fransiskus menekankan kembali bahwa tindakan keseharian yang dilakukan demi mengikuti ajaran atau nasihat Yesus adalah jalan menuju kekudusan. Bagi Paus Fransiskus, menjaga anak, mencari nafkah, membantu tetangga yang berkesusahan, tidak membicarakan orang lain, adalah contoh-contoh tindakan menuju kekudusan. Kekudusan bukanlah menjadi sosok seorang kudus masa lampau, tetapi menghidupi dengan baik hidup yang sedang dijalani, apapun bentuknya, entah berkeluarga atau tidak berkeluarga. Kegiatan harian adalah sarana mencapai kekudusan. Perayaan orang kudus akhirnya suatu peringatan yang mengingatkan kita semua akan tujuan akhir hidup kita sebagai pengikut Yesus. Kita semua berjalan untuk menjadi orang kudus lewat cara hidup kita masing-masing. Cara hidup yang senantiasa diterangi sabda Yesus sendiri. Menjadi orang kudus bukanlah menjadikan hidup seseorang begitu berbeda dengan yang lain, tetapi hidup yang biasa
namun dipersembahkan kepada Allah. Tuhan memberkati.